Oke Bung, Bung Safrizal Ramli, selamat datang ke podcast Report. Siaran perdana kami memanggil narasumber. Hari ini kami dengar gejolak Musda KNPI yang kelima. Jadi saya rasa ini ada korelasinya. Bung adalah Ketua KNPI 2011-2014 ya Bung. Kami minta sedikit pendapatnya Bung. Bagaimana Bung melihat keadaan ini hari ini? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya. Apalagi hari ini adalah tayangan perdana ya. Perdana podcast Re Podcast yang ada di Kabupaten Batubara. Mengenai situasi ataupun gejolak Musda KNPI yang ada di Kabupaten Batubara pada saat ini, saya melihat itu normatif saja sebenarnya. Karena betul. Pemuda itu kan sifatnya kan berdinamika. Iya, benar. Ketika memang ada riak-riak menjelang Musda itu biasa dan lumrah, selagi memang dalam garis kewajaran selaku organisasi yang ada di Kabupaten Batubara. Tapi intinya apa yang telah kita dengar, baru saya berkomunikasi langsung sama Ketua DPD KNPI Sumatera Utara. Iya Bung, betul. Ini saya potong sedikit Bung. Ya. Sebelumnya kami melihat ada seolah-olah penundaan yang dilakukan. Ya. Alasannya kepanitiaan belum bisa, belum apa, itu yang beredar di medsos. Gimana tanggapan Bung? Ya. Atas sikap itu tadi, saya kan selaku Wakil Ketua Bidang Maritim di DPD KNPI Sumatera Utara periode 2020-2023 ya. yang dipimpin langsung oleh Ketua El Adriansyah. Sempat juga saya langsung komunikasi sama Ketua, dengan izin beliau saya izin menyampaikan pesan bahwasanya penundaan musyawarah 5 KNPI Batubara itu memang ada surat masuk. Iya, dari DPD KNPI Kabupaten Batubara kepada DPD KNPI Sumut agar menunda dengan batas waktu yang belum ditentukan, dengan alasan yang mungkin kita anggap tidak rela alasannya, sehingga kami di DPD KNPI Sumut rapat semalam yang dipimpin langsung oleh Ketua, memutuskan bahwasanya usulan untuk penundaan itu ditolak. Ditolak DPD tingkat 1. Oke. Dan akan tetap digelar sesuai dengan usulan panitia di tanggal 5 sampai tanggal 6 November 2021, yang tempatnya juga tetap ditetapkan di Singapura Land Hotel. Artinya penundaan yang dilakukan oleh DPD tingkat 2 untuk melakukan penundaan ulang itu batal ini ya? Batal. Oke. Sudah keluar suratnya ya? Sudah, di surat itu jelas dijelaskan menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh DPD KNPI Kabupaten Batubara. Iya Bung. Begini Bung, apa kira-kira menurut pandangan Bung sehingga penundaan itu surat penundaan itu sampai harus dilampirkan tingkat 2 ke tingkat 1? Kemudian dengan kapasitas Bung kami juga minta apa alasan tingkat 1 untuk tidak menerima penundaan itu atau menolak? Sebelumnya saya juga sempat diberitahu surat ini bukan untuk yang pertama kalinya. Kebetulan saya juga ada konfirmasi dengan panitia, seyogyanya Musda ini digelar di tanggal 23 sampai 24 Oktober yang lalu. Iya, bulan lalu ya. Tetapi ada surat yang dilayangkan oleh DPD 2 KNPI Kabupaten Batubara kepada DPD KNPI Sumut agar menunda dengan batas waktu yang tak ditentukan. Dengan surat permohonan itu, DPD KNPI Sumatera Utara menimbang hal-hal yang mungkin kesiapan panitia, kesiapan DPD tingkat 2 Kabupaten Batubara mungkin belum matang tentang acara itu, maka DPD KNPI Sumut memberikan luang waktu memperpanjang ataupun menunda sampai tanggal 5 dan 6 ini ya, November ini. Tetapi dengan masuknya surat kedua yang meminta penundaan juga kepada DPD KNPI Sumatera Utara, DPD KNPI Sumatera memutuskan menolak usulan ataupun permintaan penundaan itu dengan alasan
tidak ada yang perlu ditunda gitu. Iya, betul. Kesiapan panitia sudah matang. Seluruh OKP juga sudah mendaftarkan diri ke panitia. Saya dengar ada 37 kalau nggak salah OKP. Iya. Dan 12 PK. Oh, itu hasil konfirmasi. Iya, yang siap untuk mengikuti ataupun menjadi peserta di Musda 5 di DPD KNPI Kabupaten Batubara nanti. Oke, Bung. Itu penjelasan dari Bung sebagai kapasitas perwakilan TK1, Bung ya. Ada lagi pertanyaan kita. Bung sebagai ketua KNPI 2011-2014 kemarin, kami beranggapan Bung salah satu contoh kepemimpinan pemuda yang sukses. Itu tidak bisa dipungkiri dengan banyak prestasi. Dan kami juga beranggapan di publik kita melihat medsos, kemudian media-media online dan lain. Bung sangat legowo saat itu. Padahal Bung bisa saja untuk tampil kedua kalinya secara aklamasi itu Bung bilang ya. Tapi Bung dengan legowo melepaskan itu dan melakukan regenerasi. Kira-kira hari ini setelah tradisi itu bukan terlanggar ya, memang mungkin tidak ada yang aturan mengikat. Tapi hari ini ketua Oki Iqbal Prima yang menahodai KNPI ini, hari ini kita melihat baru beliau yang mau tampil kedua kali. Bagaimana pandangan Bung tentang ini? Ini sebenarnya tentang keinginan ya. Iya. Kalau menurut saya pada waktu saya di akhir masa jabatan saya di 2014, ketepatan pada waktu itu saya mengikuti kontestasi pemilihan legislatif yang ada di Kabupaten Batubara. Saya dari Partai Gerindra yang alhamdulillah pada saat itu saya terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Batubara 2014-2019. Jadi saya berpikir KNPI ini kan wadah besarnya pemuda untuk menciptakan kader-kader penerus bangsa. Macam kawah candra di muka. Kawah candra di muka pemuda. Jadi saya beranggapan KNPI telah berhasil mengantarkan saya menjadi anggota legislatif terpilih. Apa salahnya? Peluang itu saya berikan kepada kader-kader yang lain, begitu. Tokoh-tokoh pemuda yang ada di Batubara, saya berpikir, saya cukup satu periode KNPI Kabupaten Batubara ataupun KNPI ini berhasil memberikan satu motivasi, mengkader saya menjadi pemimpin yang tempatkan di posisi legislatif di Kabupaten Batubara. Jadi saya beranggapan kesempatan ini saya akan berikan kepada kader-kader yang lain. Tentang keinginan Ketua KNPI Batubara yang saat ini dinakodai oleh Saudara Oki Iqbal Prima, dan beliau berkeinginan menjabat untuk kedua kalinya atau periode kedua, itu sah-sah saja saya pikir. Betul. Karena di dalam ADRT pun itu diperbolehkan. Tetapi seharusnya beliau selaku yang juga selaku wakil bupati, seharusnya beliau memberikan kesempatan kader-kader yang lain, kader-kader yang lain. Artinya berikan kesempatan kepada kader yang lain untuk menjadi figur-figur politis atau pimpinan di Kabupaten Batubara ini. Banyak tokoh-tokoh pemuda saya lihat di Batubara ini. Jadi hal itu yang saya anggap yang mungkin dari saya, kenapa saya hanya satu periode di masa kepemimpinan 2011-2014 yang lalu. Sambil Bung sambil nanyakin Bung. Kalau Bung dari jelas tatanan langkah-langkahnya, Bung dari ketua KNPI Batubara melompat dan menciptakan regenerasi, kemudian melompat menjadi legislatif ya, dan sampai hari ini 2 periode ya kalau nggak salah jadi wakil ketua DPRD. Nah, ini hanya mau mereview atau mengulang kembali, apakah Bung Oki Iqbal Prima ini duduk dulu di KNPI atau duduk dulu kemarin di wakil bupati baru ke KNPI? Saya kurang tahu ini. Seingat saya saudara kita Oki Iqbal Prima ini kemarin sebelumnya saya juga waktu menjadi ketua KNPI Kabupaten Batubara, belum pernah nama dia masuk ke dalam kepengurusan OKP manapun. Jadi ya itu mungkin saja ingin beliau bergabung di OKP saat itu belum ada. Betul. Tapi setelah dia terpilih menjadi wakil bupati, baru dia punya keinginan. Di sini mungkin ada satu kekesalan hati beliau, mungkin sebelum menjadi wakil bupati
beliau kenapa nggak pernah berorganisasi? Iya. Gitu kan? Iya. Jadi setelah dia menjadi wakil bupati, dianggap organisasi ini perlu. Iya. Barulah dia punya keinginan. Betul. Jadi saya rasa ya itu wajar-wajar saja ya. Sah. Mungkin wajar-wajar saja. Tapi yang pastinya dia menjadi ketua KNPI itu setelah dia menjadi wakil bupati. Oh, terbalik ya Bung ya, terbalik ini ya. Iya. Kalau kita menempah diri itu kan dia organisasi. Semestinya ya, betul. Saya dulu pertama kali masuk organisasi kepemudaan itu di Pemuda Pancasila. Iya, betul. Pada tahun 2007. Ya. 2007 2011 kalau nggak salah. Ya, 2011 di zamannya Abang kita Anwardi. Ya. Saat itu baru terbentuk kepengurusan MPC, Pemuda Pancasila Kabupaten Batubara. Jadi di situ saya baru pulang waktu itu dari perantauan. Iya. Kita dulu anak rantau menuntut ilmu di luar. Iya. Jadi setelah lama saya berada di luar daerah, tepatnya di Malaysia waktu itu. 12 tahun saya di sana, 2008 saya pulang. Di saat itu tengah menyusun kepengurusan. MPC Pemuda Kabupaten Batubara. Saya diamanahkan menjadi wakil sekretaris. Iya. Dalam perjalanan itu, aktif kita di organisasi Pemuda Pancasila, ada kekosongan pada saat itu. Kekosongan ketua PKKNPI Kecamatan 50. Oh. Jadi berketepatan pada saat itu, ketua Krateker PKKNPI Kecamatan 50 itu adalah Abang Anwardi. Tahun 2007-2008 ya? Oke. 2008. Jadi pada kesempatan itu saya ambil kesempatan itu menjadi ketua PK Kecamatan 50. Saya musyawarahkan, kumpulkan semua OKP tingkat kecamatan. Alhamdulillah terpilih menjadi ketua PK Kecamatan 50. Oh, oke. Dalam perjalanan organisasi itu saya berkeinginan, kebetulan ketua pertama KNPI Kabupaten Batubara adalah Abang Suryono, Bung Adi Suryono, ya. Tidak mau mengambil periode kedua. Wah. Jadi dia berkeinginan memberi kesempatan kepada kader-kader yang lain. Betul. Sudahlah, dia bilang saya sudah cukup 1 periode. Saya ingin memberikan estafet kepemimpinan ini kepada pemuda-pemuda yang ada. Aduh. Saya punya pada saat itu saya punya keinginan ketua. Kalau ketua restu saya maju. Padahal pada saat itu kan saya ketua PK. Iya, betul. Dia ketua DPD. Betul. Saya restu sama dia. Saya mohon restu, dia mengizinkan. Silakan, kata dia. Memang kita buka ini kepada semua kalangan pemuda, terkhusus lagi ketua-ketua PK ya sangat luar biasa. Iya. Jadi pada kesempatan itulah saya direkomendasikan oleh Pemuda Pancasila dan juga ketua PK Kecamatan 50 mendaftar sebagai calon ketua DPD KNPI tingkat 2 Kabupaten Batubara. Dan alhamdulillah berhasil. Itu berhasil terpilih pada saat itu. Alhamdulillah. Jadi itu Bung, kita hanya menyikapi apa yang terjadi di publik. Bahwa tradisi menurun dari pertama sampai akhir itu dilaksanakan dengan baik. Namun hari ini Oki menunjukkan demokrasi yang lebih dinamis ya, dengan keinginannya maju kedua kali. Mudah-mudahan ini menjadi catatan sejarah. Mudah-mudahan ini menjadi catatan sejarah bahwa Bung Oki Prima dia sudah mencalon tapi bisa maju atau tidak ini ya. Kita berharaplah KNPI ini sebagai wadah anak muda itu menjadi cerminan lah ya, menjadi tolak ukur. Kami minta dulu statement terakhir dari Bung, closing statement lah ini, bagaimana harapan terhadap Musda, kemudian dengan isu-isu yang beredar dan apa harapannya ke depan? Saya berharap Musda 5 DPD 2 KNPI Kabupaten Batubara ini berjalan dengan sukses dan aman, karena ini merupakan cerminan dan harapan pemuda yang ada di Kabupaten Batubara ini. Yang keduanya, saya berharap juga saat ini Ketua Oki Iqbal Prima agar menjalankan roda-roda organisasi secara profesional. Ketika Musda ini sudah dijadwalkan di tanggal 5 dan tanggal 6 dan DPD KNPI 1 Sumatera Utara telah menyetujui dan akan menggelar Musda itu nanti tanggal 5 tanggal 6, seharusnya KNPI Kabupaten Batubara harus sejalan lah. Sehingga acara ini akan berjalan dengan sukses, dengan aman, sehingga seluruh pemuda yang ada di Kabupaten Batubara dapat kita persatukan kembali. Oke, Bung. Ada harapan katanya Oki Iqbal Prima bisa jadi tidak datang. Himbauan Bung lah terakhir.
Saya juga berkali-kali mengatakan tadi, saya harap ketua KNPI saat ini saudara kita Oki Gebral Prima agar menjadi ketua yang profesional. Iya. Apapun resikonya, apapun situasi yang terjadi, ini kan dinamika. Iya, betul. Tidak dapat kita lepaskan dari suatu ajang musda, itu biasa, lumrah itu. Saya juga beberapa waktu yang lalu pernah mencalonkan diri menjadi ketua MPC bersama Bang Dik Amala kita, ketua MPC sekarang, Bang Dik. Iya. 2 orang kami mendaftar. Iya, betul. Ketika memang salah satu terpilih, ya kita harus legowo. Harus legowo, itu biasa lah. Biasa dalam ajang musyawarah itu. Yang pula setelah selesai musda ini terjadi perpecahan itu jangan. Kita harap bersatulah kita. Dan saya juga berharap nanti di Kabupaten Batubara khususnya kita akan persatukan. Saya siaplah membantu siapapun nanti yang terpilih agar mempersatukan pemuda yang ada di Batubara terkhusus. Kita kan sama-sama dengar di pusat maupun tingkat 2 provinsi maupun Kabupaten Batubara ada beberapa beberapa versi. Iya, ada 3 di sini. Ada 3 ya. Jadi kita berharap 3 ini akan kita coba nanti satukan. Amin. Sehingga menjadi barometer kepemudaan yang ada di Sumatera Utara, apalagi di Indonesia nanti. Ini tuntutan publik begitu, Bung. Besar lah sama Bung, sebab Bung adalah dari mulai pernah menjabat sebagai ketua KNPI, hari ini berada di pemerintahan, kemudian membidangi itu ya. Mudah-mudahan ucapan Bung ini diaminkan buat segala pihak dan wujud dari persatuan pemuda itu bisa kita wujudkan ya Bung. Amin. Oke Bung. Terima kasih Bung. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Terima kasih juga atas undangannya.